pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah di pagi yang baik, mari bersama dengan saya kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari baru. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi setiap kami. Segala pekerjaan si jahat yang mau merampas benih firman, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi yang baik ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya beri judul, Tenang dalam Pengharapan kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 6 berkata demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, hidupnya akan dekat dengan Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan akan bergaul akrab dengan Allah. Daud hidupnya sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu itu kalau kita membaca Alkitab, bagaimana Allah mengungkapkan isi hatinya, bahwa Allah telah menemukan seorang yang berkenan, yaitu Daud. Allah sangat menyukai Daud. Salah satu rahasianya adalah karena Daud itu hidup dekat dengan Tuhan, saudaraku. Kedekatan ini menyebabkan Daud berbeda dengan yang lain, berbeda dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, berbeda dengan raja-raja Israel yang ada, bahkan tentu saja berbeda dengan musuhnya. Kedekatan dengan Tuhan diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 62 yang sudah kita baca tadi. Ayat ini membuka kenyataan ada sesuatu di dalam diri Daud, yaitu dia memiliki ketenangan yang luar biasa sebagai akibat kedekatannya dengan Tuhan. Mari kita lihat, kata tenang memiliki pengertian yaitu kelihatan diam, tidak bergerak-gerak atau tidak berombak. Artinya kalau saya simpulkan, maka memiliki keyakinan yang kokoh, yang ditambatkan kepada Allah, tidak bimbang sedikit pun dalam percayanya kepada Tuhan. Ini bicara mengenai besarnya kepercayaan Daud dan juga besarnya kepercayaan kita kepada Allah. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, ketenangan Daud menunjukkan imannya yang sangat kokoh. Saudara sudah berulang kali mendengar kisah bagaimana ketika Ziklag direbut oleh orang Amalek dan Daud bersama dengan pengikutnya, mereka bertempur, mereka berperang melawan orang Amalek. Pada saat itu diceritakan bahwa semua yang Daud miliki, keluarga, orang-orang yang dikasih harta benda, dibawa oleh orang Amalek dan Daud tidak tahu mereka sudah ada di mana. Dan kemudian Ziklag sudah dibakar rata dengan tanah. Pada saat itulah maka pengikut Daud mempersalahkan Daud. Mereka akan melempari Daud, ingin membunuh Daud. Daud bukan Tuhan yang maha tahu. Daud sendiri tidak tahu di mana keluarganya, di mana orang-orang yang mereka kasih, sama sekali tidak ada petunjuk sedikit pun. Tapi tahukah saudara, Daud seorang yang berharap kepada Tuhan, dan ketenangan Daud ini menunjukkan iman yang kokoh. Itu terbukti di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 bagian terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya. Seorang yang berharap kepada Tuhan ketika situasi menjadi buruk, menjadi sulit, dia memiliki ketenangan. Oleh karena apa? Oleh karena dia mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Itu yang harus kita miliki, terutama menjelang kita lewati 2021, masuki 2022. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita yang sedang menanti kita, tetapi yang satu yang Tuhan mau, jadilah tenang, dekat dengan Tuhan, terus berharap dengan Tuhan, miliki iman yang kokoh. Dan keyakinan daripada Daud ini mendatangkan hasil, berbuahkan kemanisan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 9 dikatakan, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Artinya semua Tuhan kembalikan. Anak laki-laki, anak perempuan, istri mereka, semua yang mereka punya, itu Tuhan kembalikan kepada mereka. Saudara, kalau saudara hidup dengan iman, saudara masuki 2022 dengan iman, maka dengar baik-baik, Tuhan akan memberikan banyak hal yang mungkin sudah hilang dalam hidup kita. Judul kita pada pagi hari ini yaitu tenang dalam pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang
tokoh Alkitab contoh yang lain, yaitu Abraham, yang disebut sebagai bapa orang beriman. Ya, di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan bahwa tidak ada dasar bagi Abraham dan juga tentu saja bagi Sarah untuk mendapatkan seorang anak. Karena usia mereka sudah tua, Abraham sudah 100 tahun, Sarah mandul, sehingga tidak bisa memiliki seorang anak. Tapi Tuhan sudah berfirman. Saudara lihat di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan walau tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-19 ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sudah lewat. Masa produktif sudah lewat. Menurut ukuran medis bagi takaran manusia, tidak mungkin akan terjadi. Mereka tidak mungkin punya anak. Tapi saudara lihat, Abraham seorang yang menaruh pengharapan kepada Allah. Dan dia memiliki ketenangan yang luar biasa. Dan itu nampak dari imannya kepada Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap memelihara pengharapannya dalam iman kepada Allah yang dia sembah. Allah yang sama yang saudara dan saya sembah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 4 ayat 20 masih ada kelanjutannya, dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu, saudara dan saya akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, sehingga kita akan memuliakan Allah seperti yang dikerjakan oleh Abraham. Tetap berharap kepada Tuhan, miliki ketenangan dalam menjalani hidup saudara melewati setiap proses iman dengan iman yang makin diteguhkan di dalam Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikerjakan oleh Abraham dan Daud ini selaras dengan apa yang disampaikan di dalam Yakobus pasal 1. Saya mau baca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati artinya tidak memiliki iman yang kokoh. Tidak menggantungkan pengharapan iman percaya kepada Allah. Firman Allah berkata di sini bahwa orang yang bimbang itu seperti gelombang. Kita sudah melihat pengertian tenang yang pertama, tidak bergerak, artinya tidak berombak. Ini ayat sangat paralel, sejajar, saling melengkapi, menguatkan. Mari belajar hidup dengan iman. Kalau tidak, saudara akan terombang-ambing. Ya, saudara akan terbawa oleh arus zaman. Semua tidak pasti. Tapi dalam Tuhan ada kepastian. Asalkan kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya akan menerima berkat kemuliaan Tuhan pada waktunya. Puji Tuhan. Ya, hidup dalam ketidaktenangan, khawatir, kacau, cemas, gelisah, itu adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Dan dia akan berusaha untuk menghancurkan iman saudara dan saya. Tapi mari masuki 2022 dengan pengharapan dan iman yang kokoh kepada Allah. Yesus pernah berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Lawan daripada ketakutan adalah percaya, dan sebaliknya. Ketika ada iman, maka ketakutan akan sirna. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tenang dalam pengharapan kepada Tuhan dengan iman yang kokoh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tenang juga memiliki pengertian yaitu diam, tidak berubah-ubah. Artinya apa? Saya simpulkan, artinya tenang itu menggambarkan kesetiaan, bertahan di dalam segala keadaan. Amin. Apa keadaan keluarga saudara, pekerjaan saudara, pendidikan, bahkan mungkin kesehatan saudara. Bertahan saudaraku, bertahan dalam segala keadaan.
Daud adalah tokoh yang sangat dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu membangun kesetiaan dalam diri Daud. Saat susah Daud setia, saat senang Daud setia. Tidak ada perubahan dalam diri Daud. Banyak orang saat hidupnya baik, dia memuji Tuhan, dia bersaksi, dia berterima kasih, dia memuliakan Allah. Tapi ketika terjadi masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia meninggalkan Tuhan. Sebelumnya dia setia beribadah, dia meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, ada orang ketika dia susah, dia begitu dekat dengan Tuhan. Tapi ketika diberkati, dia meninggalkan Tuhan. Tapi kita lihat Daud tidak seperti itu. Sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, ketenangan Daud menunjukkan kesetiaan yang besar kepada Allah. Dalam penderitaan Daud tetap setia. Bapak Ibu, ketika Daud sudah diurapi sebagai Raja Israel, dia dikejar oleh Saul. Karena Saul begitu benci kepada Daud. Saul tidak mau menyerahkan tahta pemerintahan kepada Daud. Dan Daud harus berlari bersembunyi di segala tempat, dari gua ke gua. Begitu kasihan hidup Daud. Dan kita melihat di sini bahwa setelah Saul mati, barulah Daud bisa duduk di tahta. Tapi dalam penderitaan itu Daud tidak frustasi. Daud tidak menyalahkan Allah sedikit pun. Daud tidak menyalahkan siapapun. Bahkan Daud tidak mengangkat tangan untuk melawan Saul. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan. Tapi Daud tidak lakukan itu. Beberapa kali Allah mengizinkan Saul ada di dalam tangan Daud. Salah satu contoh di Gua Adulam. Saul masuk, di situ ada Daud di dalam. Daud memotong puncak jubah Saul. Sebenarnya bisa untuk dia melawan Saul, menghancurkan Saul, membunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan itu. Daud tetap setia. Bahkan ada satu ayat, yaitu di dalam Mazmur 56 ayat 9. Mari kita baca. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dalam penderitaan, dalam kesulitan, Daud tetap setia kepada Allah. Dia tidak pernah mempersalahkan Allah, tapi dia memiliki ketenangan yang luar biasa karena dia selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita lakukan ini. Bapak Ibu, bukan hanya dalam penderitaan, saat diberkati pun Daud tetap setia. Ya, pengharapan kepada Allah begitu kuat dalam Daud, dan dalam ketenangannya itu nampak kesetiaan yang luar biasa. Daud duduk di istana dan dia lihat ternyata tabut Allah itu hanya di bawah sebuah tenda, sebuah kemah. Maka Daud berkata, aku akan membangun sebuah rumah bagi Allah, tempat kediaman tabut. Dalam keadaan diberkati, Daud tetap ingat Tuhan. Mari setia, tidak berubah. Mari kita setia kepada Allah, kepada gereja lokal di mana kita beribadah, setia melayani. Saudara sebagai guru sekolah minggu, saudara sebagai pemusik, pemimpin pujian, worship leader, saudara sebagai diaken, hamba-hamba Tuhan, semua kita jemaat, mari kita tetap setia, setia dan setia. Berharap kepada Allah, ketenangan di dalam diri kita, itu akan nampak dalam kesetiaan kita, dalam suka dan di dalam duka. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Daud beri 3 hak kepada Tuhan. Dia beri hati, dia beri harta benda, bahkan dia beri harga diri, roh, jiwa, dan tubuh dia berikan kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel 22 ayat 26 saya bacakan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Kalau saudara setia, Tuhan setia. Dia jamin hidup saudara, dia jamin keluarga, masa depanmu. Dunia tidak akan mampu memberikan itu, tapi Tuhan setia. Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan bagian yang terakhir, Bapak Ibu, tenang artinya apa? Tenang artinya tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Ini bicara perasaan hati. Artinya apa? Saya simpulkan. Tenang artinya penuh damai sejahtera. Inilah yang dimiliki oleh Daud. Daud berharap kepada Allah, dan di dalam ketenangannya dia memiliki damai sejahtera yang luar biasa, yang berlimpah-limpah. Ini berkat damai sejahtera. Saudara bisa beli rumah yang besar, tapi saudara tidak bisa membeli kebahagiaan bagi penghuni rumah, bagi keluargamu. Saudara punya uang beli makanan yang enak, tapi saudara tidak bisa membeli selera makan, tidak bisa. Saudara bisa membeli ranjang yang mahal, yang begitu empuk, yang mewah, tapi saudara tidak bisa membeli tidur yang nyaman. Saudara bisa membayar dokter dengan harga yang mahal mungkin. Saudara pergi ke lab untuk pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Saudara bisa membeli vitamin, tapi saudara tidak bisa membeli kesehatan. Ada sesuatu yang lebih dari itu, yaitu damai sejahtera Allah atas roh, jiwa, dan tubuh kita. Bicara mengenai pemeliharaan, perlindungan yang lengkap yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu dialami oleh Daud.
Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tenang dalam pengharapan kepada Tuhan. Damai sejahtera ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera bukan produk dunia, tapi damai sejahtera ini hanya diberikan oleh Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Segala puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara bertanya bagaimana saya mau dekat dengan Tuhan, maka orang yang berharap pada Tuhan akan mendekat melalui dua hal. Ini adalah closing daripada perenungan di pagi ini. Yang pertama, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan akan mendekat kepada Tuhan melalui apa? Melalui kesetiaannya dalam mengikuti jam-jam doa dan juga ibadah. Daud bilang apa? Pemazmur bilang apa dalam Mazmur 84 ayat 2? Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari, dalam ayat yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud lebih memilih untuk satu hari bersama dengan Tuhan di pelataran Tuhan, di rumah ibadah, masuk dalam hadiratnya lewat doa dan ibadah, daripada 1000 hari di tempat lain yang memberikan kesenangan. Itu sebabnya Daud alami pertolongan, mujizat yang luar biasa. Isi 2022 dengan kesetiaan saudara dalam beribadah, dalam berdoa, dalam melayani Tuhan. Orang yang berharap akan menambah kualitas dan kuantitas ibadah, doa, dan pelayanannya kepada Allah. Dan jangan lupa hal yang terakhir, yaitu bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jangan lupa yang kedua, hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran. Kalau bekerja, nggak usah bohong. Kalau saudara berumah tangga, setia jujur pada pasangan. Anak orang tua saling mengasihi. Sebagai jemaat dan hamba Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Seluruh kita, hamba-hamba Tuhan, jemaat, mari kita setia dalam kebenaran, menjadi pelaku firman. Oleh karena apa? Hidup dalam kebenaran itu berdampak luar biasa. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, engkau sangat dicintai oleh Tuhan. Tenanglah dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Allah yang sudah kami terima di pagi yang baik ini. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, dalam hidup kami, agar kami mampu melakukannya. Kami menjadi orang yang selalu percaya, berharap kepada Allah, memiliki ketenangan, karena kami memiliki iman yang kokoh. Bahkan kami memiliki kesetiaan tidak berubah. Dalam suka duka kami tetap mengasihi Engkau. Dan kami percaya damai sejahtera Allah yang tidak dapat diberi oleh dunia, itu akan diberikan oleh Allah kepada setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam berdoa, melayani Engkau. Bahkan kami mau hidup dalam kebenaran. Target, tujuan, prioritas adalah melakukan firman, menjadi pelaku firman, karena itu yang menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih buat 2021 yang tinggal 2 hari akan kami lewati Bapa. Kami bersyukur buat 2022 karena Engkau Allah Immanuel sudah ada dan menunggu kami di sana. Tahun yang penuh dengan kekuatan, tahun yang penuh dengan mujizat, penuh dengan keberkatan, tahun penuh dengan pengharapan. Yesuslah harapan kami. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat dengan yang terbaik dari Allah. Berkati gembala sidang yang ada. Berkati hamba-hamba Tuhan, diaken, seluruh pelayan. Berkati penasihat gembala. Berkati Indonesia, Bapak Presiden kami, jajaran Menteri TNI, Polri, bahkan tenaga medis diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan lewati hari ini berkat Tuhan atas pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, kesehatan kami. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang takut menerima pengharapan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.